Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News. Kita bahas santai tentang kaos Subang ya teman-teman. Karena mungkin minggu depan seharusnya sudah disidangin ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu karena belum ada informasi apapun. Dan memang ya ini minggu tenang ya, minggu tenang. Dan mungkin minggu tenang buat kita, tapi bukan minggu tenang buat para pengacara nih, untuk ATS Lova maupun Pak Rohman ya teman-teman. Kemarin tuh mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya tentang mungkin surat Kompolnas segala macem gitu kan ya, Pak Rohman kok bisa dapat gitu kan, apakah nanti ATS Lopam juga dapat gitu ya. Tentunya kalau emang nggak minta ya nggak dapat, itu kan bagian dari usaha ya, usaha dari Pak Rohman gitu untuk membela para kliennya gitu. Jadi sudah sewajarnya teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya bahwasanya sebelumnya juga Pak Rohman juga kan membuat laporan juga ya ke Mabes Polri segala macam gitu kan ya. Jadi seperti itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Rohman gitu. Dan dari dulu gue pribadi mungkin berbeda sama teman-teman semua yang mungkin banyak mencibir Pak Rohman ya. Kalau gue pribadi itu memandang Pak Rohman itu sebagai individu ya teman-teman, sebagai individu, dia sebagai pengacaranya yang profesional gitu ya. Bagaimana cara dia untuk membela kliennya, di mana posisi dia di sini posisi yang sulit gitu ya. Posisi yang sulit, dan di sini gue cuman melihat apa yang bisa Pak Rohman kira-kira lakuin gitu. Dan kemarin kan dia udah berusaha melakukan strategi-strateginya gitu, walaupun kemarin peradilan gagal gitu, walaupun mungkin dia sudah tahu bakalan gagal dan kemungkinan kecil untuk berhasil gitu kan ya, karena tidak mungkin kepolisian menetapkan tersangka itu tidak ada dasarnya, pasti ada dasarnya kan gitu, minimal ada 2 alat bukti, walaupun 2 alat bukti itu tidak kuat ya teman-teman, tapi itu sudah bisa memenuhi syarat bahwasanya ini bisa dijadikan tersangka untuk Bumin, Argi, dan Abi, walaupun pra peradilan tersebut ditolak ya. Dan di situ juga ada manfaatnya buat Pak Rohman, yaitu dia bisa mengetahui data-data dari Polda, di mana ya tentunya di sini sulit bagi Pak Rohman untuk mendapatkan data-data forensik segala macam, terus kemudian ada bukti-bukti yang diberikan ke Pak Rohman, dan itu menjadikan itu senjata nanti buat di persidangan gitu. Dan sama halnya dengan surat Kompolnas ini, tentunya dari Pak Rohman sendiri tentunya ingin mengetahui gitu kan. Pastinya ada pengajuan ke Kompolnas atau Kepolisian Nasional, mengajukan ini kok klien saya tidak ditahan-tahan, ada apa, ada permasalahan apa di Polda gitu kan. Sedangkan kita kalau misalkan menanyakan ke Polda langsung kan tidak mungkin gitu, tidak mungkin diberikan oleh Polda gitu kan data-data penyidikan gitu. Nah disitulah Pak Rohman bertindak seperti apa ya, tentunya mengambil tindakan ke Kompolnas nih gitu kan, meminta gitu kan petunjuknya, arahannya, dan juga surat pernyataannya apa sih kelemahan dari Polda ini gitu. Nah karena ini kan sebagai mungkin pengaduan masyarakat juga atau pengacaranya yang juga memang ini sudah sesuai dengan koridor hukum gitu ya. Dan tentunya di sini Kompolnas ya sangat kooperatif yang memberikan datanya gitu. Kalau memang ini datanya real seperti ini ya udah seperti itu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya surat dari Kompolnas ini tidak semerta-merta berpengaruh kepada penyidikan. Ini hanya data yang diberikan oleh Kompolnas, dan memang data ini akan setidaknya dijadikan senjata juga nih untuk Pak Rohman bisa membahasnya di persidangan nanti gitu. Jadi kan di sini Pak Rohman ada 2 nih nanti serangannya gitu kan. Serangannya kepada pihak penyidikan, kenapa ini bisa dituduhkan kepada kliennya seperti apa, apakah kuat atau enggak, barang buktinya apalagi ada yang belum ditemukan kan, seperti itu bakal terus tuh digencerin juga sama Pak Rohman. Tentunya Pak Rohman juga akan diserang oleh pihak jasa penuntut umum gitu kan ya, bakal seru juga pasti nanti. Dan di sini serangan Pak Rohman ini harus 2 arah teman-teman. Kalau teman-teman lihat kemarin konten gue itu kan dia membawa kayak saksi ahli gitu kan ya, dan ditanya-tanya mengenai pasal 55 gitu kan, pembunuhan secara bersama-sama. Kalau misalkan ada 5 orang gitu kan ya, 1 orang ini Danu menuduh 5 orang lainnya, namun 4 tersangka ini tidak mengaku gitu kan ya.
ya tetap pasal 55 ini berlaku walaupun hanya untuk Danu. Makanya di situ dijelaskan bahwasanya Danu ini kesaksiannya maka harus dikuatkan lagi oleh kesaksian orang lain atau barang bukti, kan kayak gitu. Sebenarnya kesimpulannya di situ doang kemarin yang pra peradilan mengenai Pak Rohman yang sebenarnya secara langsung ya menyerang Danu gitu. Kesaksian Danu ini sebenarnya sah atau enggak gitu kan ya. Seperti itu. Dan makanya kesaksian Danu ini akan kuat kalau memang didukung dengan barang bukti dan kesaksian-kesaksian lain yang relate gitu dengan kesaksian dari Danu gitu. Makanya kemarin tuh gue berharap Danu ini menjadi JC gitu kan ya. Berharapnya Danu ini bisa banyak berkontribusi setelah dia ditetapkan menjadi JC. Yang gue harapin itu ya seperti adanya yang namanya Pak Edi, Pak Purnawirawan itu kan bisa dikolaborasikan dengan yang namanya Danu gitu kan. Mungkin bisa mengungkap OOJ ini gitu kan pada saat Danu diinterogasi di luar Polres gitu kan ya. Gitu kan tentunya orang-orang tersebut adalah yang gue yakini ya itu adalah dari OOJ juga gitu, yang sebenarnya bisa dikomunikasikan oleh dari Polda, yaitu antara Danu dan Pak Edi ini disinkronkan kayak gitu. Namun memang sepertinya kenyataannya itu bukannya tidak diambil kesaksian Danu, namun sepertinya Danu setelah dijadikan menjadi JC itu sangat sangat dilindungi dan dirahasiakan informasinya gitu kan ya, agar tidak keluar ke media apapun itu gitu ya. Jadi ya sedikit rada kecewa juga gue ya. Jadi gue berharapnya bisa seterbukanya, namun memang ternyata ya setelah jadi JC itu benar-benar di Danu ini benar-benar tidak bisa disentuh sama sekali gitu ya, informasinya dan apapun itu gitu. Jadi tentunya di sini kita jadi ngambang gitu kan ya, yang gue berharapnya Danu ini bisa diperkuat gitu kan ya dengan informasi barang bukti lainnya atau saksi lainnya. Tentunya di sini jadi ngambang untuk kita para netizen atau para pengawal kasus Subang. Nantinya kita berharapnya tentunya akan dikeluarkan semuanya, mungkin kesaksian Danu ini diperkuat gitu dengan barang bukti atau saksi-saksi lain gitu ya di persidangan nanti. Kalau misalkan Polda tidak bisa melakukan hal tersebut, tentunya juga akan kesulitan ya nantinya bagi hakim itu bisa memutuskan kan kayak gitu. Tapi di sini jika memang secara di atas kertas gitu ya teman-teman, kalau misalkan mengenai barang bukti itu selain pernyataan Danu dan ada noda merah dan mungkin dengan ada barang-barang bukti lain di TKP gitu ya, itu sebenarnya memang sudah sangat cukup untuk menetapkan Pak Yosep dari terdakwa menjadi terpidana ya teman-teman. Nah disitulah apakah Pak Yosep ini nanti akan mendapatkan keajaiban gitu dengan terbongkarnya OOJ ini gitu ya. OOJ ini bisa menyelamatkan Pak Yosep dan juga bisa menjerumuskan Pak Yosep. Kenapa seperti itu, Bang? Ya tentunya di sini kan kesaksian dari OOJ ini sangat penting ya, teman-teman. Di satu sisi kesaksiannya bisa menggugurkan kesaksian dari Danu. Begitu juga sebaliknya, bisa juga menguatkan kesaksian dari Danu. Namun fatalnya di sini, jika OOJ ini tidak terungkap dan pihak kepolisian hanya menganggap ini kesalahan kode etik, justru ini sangat berbahaya untuk Pak Yosep itu sendiri. Karena tanpa adanya kesaksian dari OOJ ini, atau tidak perlu kesaksian dari OOJ ini, bukti-bukti yang sudah lengkap dan kesaksian dari Danu itu sendiri sudah cukup untuk menetapkan Pak Yosep menjadi terpidana. Justru terungkapnya OOJ ini sangat penting agar kita mengetahui dan semakin jelas bagaimana peran dari OOJ ini dan bisa mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Nah, makanya dari pihak kejaksaan pun tidak bisa
benar-benar mengungkap tentang OOJ ini, karena OOJ ini akan dilakukan pemeriksaannya dengan berjalannya persidangan gitu, sambil berjalannya persidangan. Nah di sini masih 50-50 nih teman-teman, apakah nanti akan terungkap ataukah enggak gitu ya, gitu ya teman-teman. Jadi apakah benar-benar keajaiban yang bisa menyelamatkan Pak Yosep? Ya benar-benar harusnya seperti itu ya teman-teman. Jikapun mungkin yang dianggap Pak Yosep tidak pandang bulu akan diungkap semua, di sini ya cuma dua kemungkinan gitu. Pak Yosep akan menyatakan seperti pernyataan dia yang dulu, ya awalnya tidak mau mengungkap Yoris, padahal dia ya tentunya menuduh Yoris gitu ya, dan tentunya sudah sangat terang-terangan juga menuduh juga ya tentunya Danu, Kosasi, Opik gitu kan ya, dan juga Wahyu ya. Ya itu mungkin bakal yang diungkap ya itu aja gitu teman-teman. Kalau misalkan ada ungkapan lain, misalkan opsi lain gitu kan ya, mungkin Pak Yosep tidak mau jatuh sendirian gitu. Jika memang ungkapannya tidak mau pandang bulu, bisa jadi Pak Yosep akan menyebutkan semua yang terlibat gitu ya. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut minggu depan untuk persidangan ya teman-teman. See you next video.